Oh, berarti baru karena persepsi. Oke, putusan tentang eksepsi. Oke, sampai hari ini nggak ada ijazah, baik dari UGM maupun dari polisi. Oke. Dari surat tanda terima ini tidak ada ijazah aslinya. Ya, yang dari UGM. Terima kasih, Bapak. Satu lagi, bisa lihat putusan Oh, ya. Putusannya mengambil dari Ya, kopi. Iya. Kopi, kemudian bisa dapat. iya, iya. Jasa Jokowi palsu dibuat di pasar Pramuka. Yang buat adalah Pak Iman. Dan ini dinyatakan oleh keponakannya sendiri yang bernama Kana. Kenapa ini tidak dilanjutkan? Karena polisi takut. Saya cuma sampaikan ini. People power sekarang. Kejar ya. Turn back Jokowi. Nah, kalau buzzer yang berkelasnya itu bayarannya berapa, Bu? Sebulannya 30, Oh, ya? 30 sampai 45 juta. Bayarnya segitu. Nah, itu yang berkelas itu apakah mereka akademisi, artis, public figure atau siapa, Bu? Tanpa menyebut nama ya, kira-kira Nama. kategorinya Jadi apa? mereka ini kategorinya orang yang postingannya itu dibaca orang. Oh, Jadi kelihatan nih, oh si A ini kayaknya yang yang langsung diserbu follower oleh- banyak. Oh, Setiap bikin tulisan tuh langsung ada puluhan ribu orang. itu yang komen 30 juta per bulan. 30 juta per bulan. Itu sampai akhirnya mereka itu disiapkan tempat khusus untuk podcast, untuk ini itu. Aku tahu ya, Saya tahu. tapi nggak mau menyebut nama. Nggak mau menyebut nama karena saya kan diajak gitu. Oh, pada saat kapan itu mereka mulai aktif membayar bazar-bazar ini, Bu? Apakah hanya untuk kepentingan Pilpres 2024 kemarin atau sudah dimulai dari sebelum-sebelumnya? Jadi dimulai saya ingat di tahun 2016. Dari 2016 ya. Sampai Pak Jokowi mendekat di tahun 2021 lah. 2022 sampai situ. Ijazah paling aneh di dunia. UGM bilang asli, polisi bilang asli, relawannya bilang asli, pengacaranya bilang asli, buzzernya bilang asli, tapi barangnya nggak ada. Seseorang yang dituduh Pak Jokowi misalnya memasukkan, tindakan memasukkan itu aktif, itu baru penghinaan. Tapi kalau objeknya sendiri, gitu kan, misalnya, maaf kita menghina bodoh, palsu, jadi pasif, dia tidak aktif, itu penghinaan ringan, diaturnya di penghinaan yang ringan, dan itu tidak masuk di pasal yang dituduhkan di polisi di situ. Oke. Nah, maksud saya, dia polisi dalam hal ini membentuk norma baru yang seharusnya itu tidak dilakukan gitu. Itu menurut saya akan menimbulkan kesulitan ketika jaksa nanti akan melanjutkan ke Oke, proses. Bang Aziz, kalau gitu, jika nanti ada perbaikan dakwaan, apakah tim kuasa hukum juga akan mengajukan eksepsi? Kalau mengajukan eksepsi tentu saja, itu kan bagian dari hak kita. Ya. Tapi menurut ketentuan, Bang Rifai juga tadi mungkin sempat singgung, nantinya jika ini terjadi, nah kelanjutannya itu tidak ada putusan selah, dia akan berlanjut nanti Langsung. pokok perkara diputuskannya di akhir nanti, kalaupun mau mempertimbangkan putusan selah lagi, gitu. Jadi Oke. tidak ada putusan selah selanjutnya. Bang Rifai, langkah yang akan diambil seperti apa? Amunisi apa yang dipersiapkan? Ya, kalau kami kan sebenarnya kembali lagi kepentingan Pak Jokowi kan sudah diambil alih oleh pihak jaksa. Ya. Jadi kami hanya lebih ke berkoordinasi dengan pihak jaksa ya, dengan proses hukum yang memang kami harapkan ya. Karena kembali lagi kan namanya korban tindak pidana selalu menginginkan mendapatkan keadilan dari sebuah perkara yang bergulir ini gitu ya. Jadi kami juga berkoordinasi dengan pihak jaksa untuk mungkin segera mengambil sikap dengan pilihan yang ada. Apapun putusannya kami support. Di sisi lain, kalau kami kemarin juga adalah mengkonsolidasi rencana pembuktian, karena kembali lagi ya ini kan saksinya banyak ya dari Solo, Jogja, teman SMA, teman kuliah, dosen-dosen, UGM. Nah, kami lebih mengarah ke persiapan itu. Tapi dengan begini kan berarti ada jeda nih, ada waktu istirahat dulu ya. Sambil kita memantau pra-peradilannya yang satu lagi gitu ya. Tapi yang menarik mungkin satu, kalau kemarin Pak Perkara Bukti di depan, Pak Roy di belakang, ini bisa berputar nih, karena di jeda ini bisa gantian Pak Roy di depan, Bukti di belakang. Atau dulunya akhirnya bareng gitu ya. Ini juga efisien juga nanti untuk persidangan. Tapi ya kami ikuti aja, biarkan bergulir ya. Intinya kami sekarang berkoordinasi dengan pihak jaksa. Kalau putusan selah ini dijadikan rujukan, apa persiapan dari Anda? Enggak masalah, kan yang persoalan hanya formalitas dakwaan. Ya, selamat datang kembali bersama saya di channel ini, teman-teman. Kita sudah menyaksikan secara bersama
cuplikan video yang cukup menarik dalam polemik perkara ijazah, yaitu mantan Presiden Joko Widodo yang terus bergulir. Nah, jadi di cuplikan video tadi kita melihat bahwa apakah ini penentu dari drama atau sandiwara dari ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Kita melihat bahwa dari awal kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini terus bergulir, bahkan ada berbagai hal yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat, terlebih dalam setiap spekulasi asumsi yang terjadi di ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini yang tidak ada henti-hentinya. Nah, pada akhirnya teman-teman banyak yang di media sosial menyampaikan bahwa dugaan ijazah mantan Presiden Joko Widodo adalah 99,9% palsu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para tersangka, yaitu Roy Suryo. Bahkan dari tim mereka menyatakan hal demikian. Nah, jadi apakah betul ya dengan mereka menyampaikan begitu di media sosial, bahkan berbagai bukti yang mereka tampilkan di setiap platform media sosial terkait dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo? Tentu dalam hal ini bahwa memang perlu ada kajian yang lebih mendalam terhadap ijazah tersebut. Ya, bahkan kalau misalnya benar apa dugaan mereka itu sebenarnya, mestinya ya penegakan hukum juga harus bersikap tegas. Nah, kalau kedua kubu ini saat ini ya saling mempertahankan ya apa yang menjadi dukungan mereka, bahkan kedua kubu ini kita melihat baik dari kubu Jokowi maupun dari kubu Roy Suryo, yang dua belah pihak ini dua pandangan yang berbeda. Yang satunya menyatakan asli, yang satunya menyampaikan bahwa palsu. Nah, kedua hal ini yang mestinya pengadilan ini harus bersikap tegas, bersikap adil, netral dalam hal ini untuk menyatukan kedua pendapat orang tersebut ya, untuk bisa juga masyarakat tahu ya kalau itu tidak benar, tentu Roy Suryo ini akan dikenakan apa yang menjadi sanksi ya, atau menjadi hukuman terkait dengan tuduhannya terhadap ijazah mantan presiden. Nah, menarik teman-teman bahwa sepanjang persidangan ya, seorang mantan Presiden Joko Widodo ini pertama tidak pernah hadir. Nah, banyak yang menimbulkan pertanyaan ya ketidakhadiran mantan Presiden Jokowi tersebut ya kepada publik. Ada yang menyampaikan begini, bahwa apakah Pak Jokowi tidak beranikah untuk datang di pengadilan atau seperti apa? Atau memang Pak Jokowi menunggu nanti di persidangan baru datang? Nah, sedangkan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo menyampaikan bahwa ya di dalam persidangan nantinya, di dalam peradilan ya atau di dalam pengadilan itu nanti tidak ada lagi pembuktian ijazah. Itu adalah putusan yang diputuskan oleh para hakim. Nah, jadi teman-teman, bagaimana menurut Anda kalau nantinya di pengadilan tidak ada lagi pembuktian atau tidak ada lagi pertunjukan ya apakah ijazah itu asli atau palsu? Ya, coba kita melihat bahwa di bawah ini ada sebuah komentar netizen yang menyatakan bahwa seluruh rakyat nggak sabar pengen Jokowi dihukum seberat-beratnya. Kami hukuman mati pantas sudah, korupsi uang triliunan belum ijazah palsu, udah menipu seluruh dunia, sekalian rumah Jokowi rajian. Nah, hari ini cuman mikir ijazah palsu, masyarakat telah seharusnya ya mokir kemakuan rakyatnya. Kalau nggak punya ijazah, mabuk jujur, masalah selesai bos. Langsung hukum mati aja, bikin susah rakyat, dan pembuat gaduh adalah Roy Suryo dan Tifa. Oke, kemudian sekarang sudah waktunya sama Allah dibuka ijazah palsu, korupsi di mana-mana udah melampaui batas serakannya. Semoga Allah dengan cepat memberikan ada bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selamat berjuang bapak-bapak, ibu-ibu yang baik, semoga Allah melindungimu. Amin. Ya, jadi artinya bahwa di setiap komentar netizen ini kita
melihat dan menganalisis secara bersama bahwa lebih banyak yang mendukung Roy Suryo, teman-teman, untuk mengungkapkan kasus ini. Ya, adapun yang mendukung Pak Jokowi yang menyatakan bahwa yang bikin gaduh itu adalah Roy Suryo. Nah, kedua hal ini, teman-teman, bahwa diakibatkan karena memang ya ijazah asli tidak pernah ditunjukkan dan tidak pernah diperlihatkan, sehingga ini menjadi gaduh terus Republik ini hanya gara-gara sebuah ijazah yang katanya hal sepele tapi muter-muter, teman-teman. Katanya ini hal sepele tapi bertahun-tahun ya tidak ada keputusan apakah itu asli atau memang itu palsu. Ya, jadi sepada-padanya melompat akhirnya jatuh juga Jokowi dan alasan 100 macam untuk mengelak akhirnya palsu. Kuncinya adalah hakim dan jaksa jangan sampai masuk angin ya dari Jokowi. Jika masuk angin sampai kiamat tidak akan selesai. Jika mau selesai santet aja, itu hukum pasti. Ya, jadi ini berat, teman-teman ya. Kalau jaksa dan hakim ya dalam hal ini tidak berani menegakkan keadilan, ya yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Nah, ini adalah keputusan kepada hakim atau kepada jaksa yang memutuskan kasus ini nantinya ya bisa sampai di pengadilan. Nah, inilah penantian terakhir dari masyarakat Indonesia, bahwa titik terakhirnya adalah ijazah ditunjukkan, diperlihatkan jelas siapa yang salah, dan biarlah hukum yang mengadili mereka sesuai dengan ya kesalahan mereka. Nah, itu saja, teman-teman. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.